Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens part 119. Chapter 928-930. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Kabut darah keruh melonjak ke segala arah, dari cincin berwarna putih. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah di dalam gua. Sosok ini baru saja muncul ketika bau yang sangat pekat menyebar. Namun, dua orang di dalam gua itu bukanlah orang biasa. Emosi negatif semacam ini tidak berhasil merusak pikiran mereka. Roh ganas itu baru saja muncul saat melihat Xiao Yan dan Tian Huo Zunze. Mungkin karena telah ditangkap terakhir kali oleh orang-orang ini, tetapi sebenarnya tidak menerkam mereka. Sebaliknya, itu berbalik, berubah menjadi bayangan darah yang melesat keluar dari gua. Tampaknya takut pada mereka dan benar-benar berusaha melarikan diri. Huff, kamu ingin kabur? Tian Huo Zunze mendengus dingin saat melihat tindakan roh yang ganas itu. Tangannya terkepal dan api jantung yang jatuh di depannya dengan cepat menyebar. Itu berubah menjadi jaring api saat bergegas keluar. Akhirnya, ia berhasil menutup jalan keluar gua sebelum sosok darah itu mencapainya. Ketakutan melintas di mata berwarna darah dari roh ganas itu ketika melihat jaring api yang tak terlihat. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, instingnya mengatakan bahwa jaring api tak terlihat di depannya ini akan menyebabkan kerusakan besar. Sosok darah yang bergegas itu dengan paksa menghentikan upaya tubuhnya di tengah pekikan yang menusuk telinga. Setelah itu, ia menghentikan tubuhnya di tempat yang hanya berjarak 5 kaki dari jaring api. Tubuh itu berhenti, tetapi sebelum sosok darah itu bisa bersukacita, Tian Huo Zunze melambaikan lengan bajunya. Orang bisa menyaksikan jaring api jatuh sebelum berubah menjadi sesuatu seperti serigala lapar, menyerang ke depan. Jaring membungkus roh yang ganas, yang tidak bisa mundur tepat waktu. Jaring api baru saja melakukan kontak dengan tubuh roh ganas itu, ketika itu segera mengeluarkan gelombang kabut putih. Suara cici berulang kali muncul. Itu juga diiringi dengan perjuangan habis-habisan dari semangat yang ganas. Meskipun tidak memiliki kecerdasan apapun, api jantung yang jatuh dapat memengaruhi rohnya. Sulit untuk menghindari rasa sakit yang membakar, yang berasal dari roh seseorang. Gelombang kabut berwarna darah kental melonjak dari tubuh roh yang ganas saat itu berjuang. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan jaring api tak terlihat di sekitarnya. Mereka mulai saling mengikis dengan kejam dan kejam. Huff, ekspresi dingin melintas di mata Tian Huo Zunze ketika dia melihat pembalasan dari roh yang ganas itu. Tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api mulai menyusut perlahan. Sementara jaring api ini menyusut, tubuh roh ganas di dalamnya juga menjadi lebih kecil. Xiao Yan, tingkatkan kekuatan Flame Heart Valen. Tian Huo Zunze tiba-tiba berteriak saat dia menatap jaring api yang menyusut. Xiao Yan, yang sudah menunggu perintah di samping, segera menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gelombang doki ditembakkan. Akhirnya, itu mendarat di jaring api. Doki dengan cepat ditelan oleh jaring api. Setelah konsumsi jaringan api doki, nyala api tak terlihat yang tersisa di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh ganas di dalam berulang kali mengeluarkan pekikan geram karena dipanggang. Tidak peduli seberapa kuat dia berjuang, terlalu sulit untuk melarikan diri dari pengekang jaring api. Terus perkuat itu, Tian Huo Zunze melirik roh yang masih berjuang dan memerintah dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiao Yan tenang. 10 jarinya menjentikkan berulang kali dan banyak pilar doki meletus. Akhirnya, mereka benar-benar bergabung dengan jaring api. Dengan tambahan lebih banyak doki, suhu api jantung yang jatuh menjadi menakutkan. Pada akhirnya, roh yang ganas akhirnya meletus di tengah teriakan sengsara yang tajam, dan berubah menjadi kabut berwarna darah kental, yang melayang di dalam jaring api. Tian Huo Zunze menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Segel di tangannya berubah dan jaring api perlahan-lahan menyebar. Itu segera diaglomerasi menjadi kuali setinggi 10 kaki, yang terbuat dari api. Sekelompok kabut berwarna darah kental terjebak di dalam kuali. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan, saat dia mempelajari metode cerdik Tian Huo Zunze untuk menggumpalkan kuali api. Dia memang layak sebelumnya menjadi seorang elit Douzun. Xiao Yan mengakui, bahwa metode pengendalian apinya jauh lebih rendah darinya. Tian Huo Zunze memang pantas mendapatkan namanya, yang berarti api langit. Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan. Dengan disempurnakan di bawah suhu tinggi itu, kumpulan kabut darah kental perlahan menjadi pucat. Xiao Yan tahu bahwa selama warna darah di dalamnya benar-benar dimurnikan,
roh yang ganas akan berhasil disempurnakan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempurnaan semacam itu agak lambat. Sepertinya seseorang akan mengalami kesulitan untuk benar-benar memurnikan roh ganas dengan kecepatan ini, tanpa setidaknya 3-4 hari. Baiklah, selanjutnya, saya akan membutuhkan Anda untuk membantu saya menjaga kuali api ini. Aku yang sekarang tidak mampu menahan kelelahan dari kuali api ini. Wajah Tianhuo Zunze menunjukkan senyuman saat dia melihat kabut berwarna darah perlahan disempurnakan di dalam kuali api. Setelah itu, dia tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Iya, Tuan Tua Yao, kamu bisa santai saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Nyala api dikendalikan oleh Tianhuo Zunze. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyediakan doki yang cukup untuk melakukan manuver Flame Heart Valen. Ini tidak menguras terlalu banyak kekuatan mentalnya. Tianhuo Zunze juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila di udara. Benang kekuatan spiritual keluar, dan mengendalikan nyala api di dalam kuali api untuk melanjutkan penyempurnaan. Xiao Yan sekali lagi menuangkan gelombang doki ke dalam kuali api, saat melihat Tianhuo Zunze menutup matanya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya, dan gulungan bambu coklat keabu-abuan biasa muncul di tangannya. Wayang langit. Gulungan ini secara alami merupakan harta karun yang diperoleh Xiao Yan dari merampok gudang Demon Flame Valley. Keterampilan boneka yang terekam di dalamnya menyebabkan dia menjadi sangat penasaran. Jari Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang tertulis di atasnya mulai masuk ke kepala Xiao Yan satu persatu sebelum meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan. Gua itu perlahan turun ke dalam keheningan. Tianhuo Zunze memusatkan perhatiannya pada nyala api yang memurnikan roh yang ganas, sementara Xiao Yan telah mengarahkan perhatiannya ke dunia misterius yang terekam di dalam gulungan bambu. Suasana tenang ini berlanjut sekitar 1 jam atau lebih, sebelum Xiao Yan pulih dari suara desakan Tianhuo Zunze. Dia segera tersenyum malu dan buru-buru memanggil gelombang doki untuk dilemparkan ke kuali api. Setelah 1 jam belajar, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman tentang boneka setan langit ini. Jika seseorang ingin menyempurnakan hal ini, seseorang harus memiliki 3 bahan utama yang tertulis dalam pengantar, mayat, monster core, dan roh. Tentu saja, selain ini, seseorang akan membutuhkan beberapa bahan logam khusus untuk membuat tubuh boneka lebih tangguh. Xiao Yan mengetuk gulungan bambu itu dengan lembut di lengannya. Dia berangsur-angsur tenggelam dalam pikirannya. Dia pada dasarnya memiliki semua hal ini. Untuk mayat, dia memiliki tubuh Yun San dan hantu setan tanah tua. Untuk monster core, afinitas api peringkat 7 monster core harus bisa melakukan ini. Untuk roh pelindung dari aula jiwa yang dia peroleh dari Kekaisaran Chu Yun saat itu, adalah pengganti terbaik. Xiao Yan juga memiliki beberapa bahan logam khusus di cincin penyimpanannya. Karena dia adalah seorang alkemis, itu adalah kebiasaannya untuk mengumpulkan berbagai macam barang. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan tentang roh. Dia menjabat tangannya, dan botol giok dengan api samar tak terlihat menutupinya muncul di tangannya. Ada seutas benang riak spiritual yang samar-samar merembes keluar darinya. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan menghilangkan lapisan api. Dia menutup matanya, dan kekuatan spiritual membawa suara yang ditransmisikan ke dalam botol giok. Han Feng, tahukah kamu tempat Hall of Souls memenjarakan guru? Haha, Xiao Yan, apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua yang tidak akan mati itu? Berhenti bermimpi. Kemampuan kecilmu ini seperti semut, jika kamu bertemu dengan ahli sejati dari Hall of Souls. Hihi, jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa membiarkan saya keluar dan memohon dengan benar. Mungkin, saya tiba-tiba menjadi berbelas kasihan, dan mengungkapkan sedikit informasi kepada Anda. Tawa arogan terdengar dari botol batu giok. Wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau giok memasuki botol giok. Segera teriakan menusuk telinga yang menyedihkan dikirim dari botol giok. Berhenti membakar saya. Apa yang ingin kamu ketahui? Kita bisa membahas masalah ini perlahan. Xiao Yan mengabaikan teriakan ketakutan di dalam botol giok. Dengan sapuan jarinya, api tipis sekali lagi menutup mulut botol. Dia kemudian mengambil botol giok, sebelum memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya. Ketika berurusan dengan orang seperti itu, akan lebih mudah untuk berbicara jika dia dibiarkan sedikit menderita. Xiao Yan melirik kuali api setelah melakukan semua ini. Kabut darah kental di dalamnya telah memucat cukup signifikan. Jelas, penyempurnaan berjalan dengan cukup baik.
Tatapan Xiao Yan beralih dari kuali api. Dia bermain dengan gulungan bambu di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, dia masih perlu merawat kuali api. Karenanya, ini bukanlah waktu terbaik untuk memperbaiki hal-hal lain. Tidak akan terlalu terlambat untuk menunggu, sampai dia benar-benar memperbaiki semangat ganas sebelum memulai. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menghembuskan napas lembut, duduk bersila, dan mulai menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahan di dalam tubuhnya. 3 hari kehalusan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, 2 orang di dalam gua yang menutup mata mereka bersama, tanpa persetujuan sebelumnya. Tatapan mereka terlempar ke kuali api yang melayang di udara. Keduanya merasakan bahwa kabut berwarna darah kental, telah benar-benar tersebar. Menggantinya adalah sekelompok uap yang kacau. Xiao Yan merasakan kekuatan spiritual yang sangat padat dalam uap itu. Akhirnya berhasil disempurnakan. Ekspresi bersemangat melintas di mata Tianhuo Zunze saat dia menatap gas yang tak terlihat. Dia menggerakkan tangannya dan kuali api itu runtuh. Itu segera berubah menjadi sekelompok api tak terlihat yang mengalir ke Xiao Yan sebelum memasuki tubuhnya. Gugusan gas kacau itu ditelan oleh Tianhuo Zunze setelah mendekatinya. Sosoknya kemudian bergetar dan menjelma menjadi cahaya putih yang memasuki cincin berwarna putih. Haha, Xiao Yan, kata-kata tidak bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar itu. Aku yang lama akan datang dan membalas budi ini, setelah sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual ini. Selain itu, waktu yang saya butuhkan untuk penyerapan ini mungkin agak lama. Kamu harus lebih berhati-hati. Xiao Yan juga tersenyum, saat mendengar tawa Tianhuo Zunze. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat gua yang kosong. Dia tertawa pelan, kalau begitu, aku akan menyempurnakan boneka setan langit. Langit malam tertutup cahaya bintang. Di luar ruangan sepi, selain suara kodok yang sesekali terdengar, semuanya sunyi senyap. Angin dingin membelit bagian dalam gua yang kosong, sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan 2 item keluar dari cincin penyimpanannya. Barang-barang ini mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan debu. 2 mayat yang telah dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan tidak asing dengan kedua mayat ini. Mereka adalah Yun San dan hantu iblis tanah tua. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah kedua mayat ini, yang telah dipertahankan dengan ekspresi bahwa mereka. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Yun San berjubah putih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao Yan secara bertahap berkurang setelah pembubaran Mystic Cloud Sect. Selain itu, nasibnya yang menyedihkan, hampir tidak dapat menebus apa yang dilakukannya terhadap klan Xiao. Ketika membandingkan 2 mayat, kekuatan Yun San adalah sekitar 2 hingga 3 bintang Douzong sebelum dia meninggal, sementara hantu iblis tanah tua memiliki kekuatan bintang 7 Douzong. Jika seseorang membandingkan mayat mana yang akan digunakan untuk memperbaiki boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Selain itu, Xiao Yan tidak menginginkan sesuatu dengan penampilan Yun San, mengikuti di sampingnya, bahkan jika benda itu hanyalah boneka dengan wajah Yun San. Tatapan Xiao Yan berhenti di wajah Yun San. Pikirannya agak kosong. Sosok anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia, samar-samar muncul di benaknya, bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang pada sosok itu, menyoroti lekuk tubuh yang bergerak. Yun. Suara gumaman rendah tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar mengepal, saat dia mengingat tatapan rumitnya ketika dia akan pergi saat itu. 70% adalah kesedihan dalam mata itu, 10% adalah ketidakberdayaan, 10% adalah kesedihan, karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia sepertinya masih menyimpan kekejamannya dalam hati. Dia dengan kejam telah menghancurkan semua yang dia miliki. Benang kecil kebencian inilah yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun. Mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengan bajunya mengencang. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan samar pada wanita ini, orang pertama yang melakukan kontak kulit dengannya saat dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi kemudaannya. Sejak saat itulah dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi laki-laki muda, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak membara, yang menyebabkan dia tidak bisa melupakannya. Pertemuan keduanya cukup mengharukan. Namun,
tampaknya itu berakhir dengan penderitaan. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Misty Cloud Sect dan Yun San terhadap klan Xiao. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Misty Cloud Sekte, dia harus melawan Xiaoyan, bahkan jika orang yang terluka parah adalah dia. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Desahan lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiaoyan melambaikan tangannya, dan mengembalikan mayat Yun San ke cincin penyimpanannya. Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki boneka setan langit. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pemikiran samar-samar, tentang menusuk pisau berdarah ke dalam hati seorang wanita yang lemah, yang penuh luka. Tidak ada berita tentang Yun Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Magia. Benua Doki sangat besar. Mencoba mencari seseorang di lautan luas manusia, sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiaoyan memiliki perasaan samar, bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di Central Plains. Meski perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiaoyan tetap memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, dia telah menyimpan mayat Yun San. Dia tidak ingin secara tidak terduga bertemu dengannya, dan membuatnya tidak ingin melihatnya karena boneka mengikutinya. Guru, setelah murid ini menyelamatkan Anda, murid ini secara pribadi akan membantu Anda menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiaoyan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Matanya juga berangsur-angsur menjadi terbuka, saat ekspresi tegas muncul dengan tenang. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api keluar, dan melilit mayat Old Ground Demon Ghost. Suhu tinggi dengan cepat mencairkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian hantu iblis tanah tua berubah menjadi bubuk, setelah es mencair. Suhu yang panas menyebabkan jenazah menjadi merah menyala. Setelah pemanggangan berulang kali ini, benang udara hitam samar keluar dari mayat, dan dibakar oleh api hijau giok menjadi ketiadaan. Jenis gas hitam ini adalah sejenis uap mayat. Isinya kemauan pemilik ketika dia masih hidup. Jika gas hitam ini tidak dikeluarkan seluruhnya, roh lain akan kesulitan untuk bergabung dengan tubuh. Selain itu, penyempurnaan boneka setan langit membutuhkan tubuh, inti monster, dan roh untuk digabungkan dengan mulus. Makanya, uap jenazah ini perlu dikeluarkan. Suhu Heart Flame dikendalikan dengan tepat oleh Xiaoyan. Nyala api mampu mengeluarkan uap mayat, tetapi tidak membakar tubuh. Hanya memperbaiki tubuh fisik membutuhkan waktu 3 jam dari waktu Xiaoyan. Baru kemudian uap mayat di dalam tubuh benar-benar keluar. Xiaoyan menghela nafas lega, ketika benang terakhir dari uap mayat meninggalkan tubuh. Dia segera menjentikkan jarinya dan 2 badai doki ditembakkan, membuka lubang seukuran kepalan tangan di dada dan dahi mayat. Tidak ada darah segar yang keluar dari lubang tersebut, karena semua darah telah menguap selama pemurnian jenazah. Ini adalah langkah kecil dalam menyempurnakan boneka setan langit. Pada saat ini, mayat hantu iblis tanah tua juga telah dipukul oleh beberapa lingkaran. Kulit tubuhnya putih keabu-abuan dengan penampilan dingin. Kulit melekat erat pada otot-ototnya yang keriput. Tangannya juga menjadi sangat panjang, tampak seperti belati tajam. Xiaoyan menghaluskan mayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di gulungan bambu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Monster core berwarna merah menyala muncul entah dari mana, dan jatuh ke dalam lubang kecil di dada mayat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan mengeluarkan botol giok lain dengan ekspresi dingin. Botol giok samar-samar memancarkan riak spiritual yang kuat. Xiaoyan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan diriku yang dulu? Raungan geram dan ganas, ditransmisikan dari botol giok saat itu muncul. Pelindung Tai, tidak perlu khawatir. Aku akan segera mengeluarkanmu. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok tiba-tiba pecah, menampakkan roh berwarna hitam. Roh itu baru saja keluar ketika ia melarikan diri menuju pintu keluar gua, tanpa mempedulikan apapun. Namun, Xiaoyan, yang sudah siap dan menangkapnya. Roh berwarna hitam itu berjuang dengan liar, saat kutukan keluar dari mulutnya. Nada suaranya juga dipenuhi ketakutan dan kegilaan. Jelas, pelindung Tai menyadari apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan terakhirnya di tengah keputusasaannya. Tatapan Xiaoyan tajam, saat dia menatap jiwa pelindung Tai yang mencoba yang terbaik untuk berjuang menjauh. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Setelah itu, dia meningkatkan kekuatannya, dan nyala api di tangannya melonjak. Itu melilit protektor Tai. Tangisan sengsara yang tajam dan kutukan kejam, yang tak tertandingi segera bergema di dalam gua. Xiaoyan tampaknya gagal mendengar kutukan keji itu. Dia hanya terus meningkatkan suhu nyala api.
Dengan perbaikan suhu tinggi ini, pelindung Tai, yang telah disegel untuk waktu yang lama, kehilangan kecerdasan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Pada saat ini, kecerdasannya telah benar-benar lenyap. Xiao Yan melirik sekelompok kabut hitam di tangannya, setelah menghilangkan kesadaran pelindung Tai. Dia dengan lembut melemparkannya dan kabut hitam, dan berubah menjadi gas berputar yang memasuki lubang di kepala mayat, dengan cara seperti kilat. Mata yang tertutup rapat dari hantu iblis tanah lama, tiba-tiba terbuka setelah penyisipan kecerdasan ini. Matanya dipenuhi dengan warna hitam pekat. Xiao Yan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak benda logam, yang mengandung kilau aneh, ditembakkan dari cincin penyimpanannya. Mereka terus melayang di udara di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah memeriksa banyak logam aneh yang melayang di udara. Dia mengepalkan tangannya, dan nyala api hijau giok diludahkan dari telapak tangannya seperti pilar api. Gaya isap melonjak dan menyedot logam ke dalam. Di bawah penghalusan suhu tinggi dari Glazed Lotus Heart Flame, logam aneh ini secara bertahap menunjukkan jejak leleh. Namun, mereka belum meleleh. Pada saat ini, Xiao Yan membagi perhatiannya menjadi dua. Di satu sisi, dia mengendalikan nyala api untuk memurnikan mayat pada suhu konstan. Di sisi lain, dia menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk memurnikan logam aneh. Temperatur nyala yang tinggi dan rendah, membutuhkan tingkat pengendalian nyala yang sangat sulit. Namun, beruntung Xiao Yan sudah berlatih keterampilan mengusir api 5 cincin. Oleh karena itu, dia tidak berakhir dengan susah payah. Kedua pemurnian tersebut membutuhkan banyak waktu, terutama pemurnian jenazah. Pemurnian diperlukan untuk mencapai titik tertentu, untuk memaksa roh dan inti monster, yang ditempatkan di dalam mayat, untuk bergabung dengan sempurna. Selain itu, Xiao Yan tahu bahwa ini bukanlah tugas yang bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar, secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu saat merger yang sempurna tercapai. Penantian ini berlanjut selama 7 hari. Logam aneh telah dimurnikan sepenuhnya selama 7 hari ini. Mereka telah berubah menjadi cairan berwarna emas tua. Itu perlahan mengalir di dalam nyala api, memancarkan kilau yang tidak diketahui. Perbaikan logam sudah selesai. Namun, penggabungan sempurna antara tubuh, roh, dan monster core masih belum tiba. Namun demikian, Xiao Yan tidak merasa frustrasi karena ini. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat, tiba-tiba terbuka di dalam gua. Sukacita melintas di matanya. Kedua tangannya segera membentuk segel aneh, dan teriakan yang agak tidak biasa keluar dari mulutnya. Tubuh Old Ground Demon Ghost bergetar tiba-tiba setelah teriakan ini. Dengan segera, roh yang bertahan di kepalanya, sepertinya telah dihancurkan dengan paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar padat di setiap bagian tubuhnya. Begitu roh berubah menjadi titik cahaya, inti monster yang ada di dada tubuh mengeluarkan suara sedikit mendengung. Segera energi liar dan ganas melonjak seperti air danau yang naik. Akhirnya, energi bergerak di sepanjang pembuluh darah seperti sedang diedarkan. Warna putih keabu-abuan di permukaan tubuh menjadi lebih padat, mengikuti perubahan dalam jiwa dan inti monster ini. Ukuran seluruh tubuh juga perlahan menyusut. Aura agung yang hampa dari emosi apapun perlahan menyebar dari mayat. Mata Xiao Yan juga sedikit cerah saat dia merasakan aura ini, yang bisa menandingi bintang 4 atau 5 dozong. Dia dengan paksa mengendalikan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Dengan gerakan tangannya, kumpulan cairan emas gelap yang mengambang di depannya, perlahan-lahan melayang keluar. Akhirnya, itu tersebar ke mayat sedingin es. Logam cair dengan suhu sangat tinggi mendarat di mayat, dan segera membentuk gelombang kabut putih, bau terbakar dipancarkan. Namun, kulit yang terkena cairan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Setelah penyempurnaan tadi, kekuatan tubuh boneka sudah mencapai tingkat yang kuat. Kekuatan spiritual menyapu boneka ini seperti air banjir sementara larutan emas tua perlahan-lahan menjalar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, asap kabut putih berbau mengepul dari tubuh boneka itu. Bunyi cici yang keluar saat suhu tinggi bersentuhan dengan kulit, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Warna putih keabu-abuan digantikan oleh warna emas tua, ketika cairan benar-benar menyebar ke seluruh boneka. Cahaya emas yang berkedip-kedip itu memberi seseorang perasaan aneh bahwa itu keras. Tatapan Xiao Yan melirik boneka yang ditutupi oleh campuran cairan. Dia menghela nafas dengan lembut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Setelah itu, boneka itu benar-benar melilit boneka. Suhu yang sangat tinggi perlahan merembes keluar. Cairan berwarna emas tua, mulai perlahan-lahan masuk ke dalam kulit boneka,
setelah pemanggangan suhu tinggi yang berulang. Dengan meningkatnya intensitas perambahan ini, warna tubuh Wayang berangsur-angsur berubah menjadi hijau tua. Sekilas terlihat seperti sepotong perunggu. Alis Xiaoyan dirajut. Dia mempelajari warna boneka yang berubah menjadi lebih gelap. Dia berkata, ini hanya warna perunggu. Tercatat di gulungan bambu bahwa boneka setan langit dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Kategori langit emas, kategori bumi perak, sedangkan kategori manusia perunggu. Warna yang ditampilkan wayang ini dengan jelas, menunjukkan bahwa ia termasuk dalam kategori terakhir di antara ketiganya. Tidak heran Xiaoyan agak tidak puas. Meskipun Xiaoyan merasa agak kecewa di hatinya, dia tidak segera menghentikan nyala api. Suhu yang sangat tinggi terus merembes keluar, memungkinkan campuran emas tua meresap ke dalam kulit dan otot-otot yang keriput. Metode pemurnian yang disebut boneka setan langit ini, menggunakan bahan logam ini untuk mereformasi kekuatan tubuh. Jika seseorang melakukan ini saat masih hidup, kemungkinan dia akan mati dengan tubuhnya diledakkan. Namun, boneka ini mampu sepenuhnya mengabaikan rasa sakit yang begitu hebat, dengan tidak memiliki indera. Oleh karena itu, jika berhasil disempurnakan, boneka itu, yang tidak mengetahui teknik Do, akan tetap memiliki tubuh fisik yang merupakan senjata pembunuh yang sempurna. Cahaya perak tiba-tiba melintas di atas kulit yang berisi warna hijau samar, saat larutan emas tua secara bertahap diserap oleh boneka itu. Cahaya perak yang tiba-tiba muncul tidak diabaikan oleh Xiaoyan. Matanya segera menatap tubuh boneka itu, dan kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Semakin banyak cahaya perak mulai berkedip dan muncul, sementara mata Xiaoyan tetap terpaku padanya, tidak berkedip. Warna perunggu tua di tubuh boneka perlahan-lahan menghilang. Mengikuti kemunculan cahaya perak, aura yang menyebar keluar dari boneka itu secara bertahap meningkat. Transformasi ini memakan waktu sekitar 10 detik lebih. Setelah itu, boneka perunggu tua berubah menjadi boneka perak mengkilap. Namun, masih ada sedikit perunggu yang berkedip-kedip di dalam cahaya perak. Namun demikian, itu bisa diabaikan, jika dibandingkan dengan cahaya perak yang besar. Ketika cahaya perak mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Aura yang naik juga tiba-tiba berhenti. Segera kilau perak meredup dan semua cahaya seolah memasuki boneka itu. Meskipun cahaya perak telah meredup, Xiaoyan merasakan bahwa aura boneka itu sama sekali tidak berkurang. Jelas, hamburan cahaya perak semacam ini adalah taktik kecil yang mencegah boneka itu terlalu mencolok. Boneka itu perlahan berdiri di dalam nyala api hijau giok. Setelah itu, ia melayang di udara tanpa meminjam kekuatan apapun untuk mendukungnya. Ia tidak bergerak sedikit pun dan matanya adalah 2 lubang hitam kosong. Xiaoyan dengan lembut menggigit ujung lidahnya. Setetes darah segar yang mengandung beberapa kekuatan spiritual mengalir keluar. Itu secara akurat mendarat di dahi boneka dan perlahan menembus tubuhnya. Pada akhirnya, itu membentuk bercak darah merah tua seukuran ibu jari. Setelah tetesan darah ini masuk ke kepala boneka tanpa perlawanan apapun, dan membekas tanda yang tidak bisa dihilangkan, mata hitam kosong dari boneka itu perlahan-lahan mendapatkan kehidupan yang nyaris tidak terlihat. Itu memutar lehernya yang agak kaku, menundukkan kepalanya, dan memandang Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar. Setelah itu, kakinya mendarat di tanah sambil berlutut dengan satu lutut. Kepalanya perlahan menunduk ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan tertutup. Ketika darah spiritual telah memasuki dahi boneka sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa rohnya sepertinya telah dipisahkan menjadi 2. Salah satu dari mereka mengendalikan tubuh aslinya, sementara yang lain mengendalikan boneka ini di depannya pada saat ini. Dia merasakan semacam perasaan yang samar-samar hadir. Boneka di depan akan mematuhi semua perintahnya. Bahkan jika perintah itu membuatnya menyerang Xiaoyan sendiri, kemungkinan itu akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan segel spiritual yang tercetak di atasnya, boneka ini akan menjadi pengawal terbaik Xiaoyan, karena tidak pernah bisa memiliki pikiran untuk mengkhianati tuannya. Tatapan Xiaoyan mengandung panas yang berapi-api, saat menatap wayang langit yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Oh, mungkin lebih tepat menyebutnya boneka iblis bumi, karena boneka ini belum mencapai level tertinggi yang tercatat di gulungan bambu. Meski itu hanyalah boneka iblis bumi, Xiaoyan masih cukup puas. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi ini, kemungkinan tidak lebih lemah dari bintang 5 atau 6 Douzong. Tatapan Xiaoyan menyapu boneka setan bumi sejenak, sebelum dia tiba-tiba tertawa. Tubuhnya bergerak dan bergegas keluar gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Mungkin itu karena kurangnya pengenalan, tetapi setiap kali salah satu kakinya mendarat, itu akan menyebabkan beberapa retakan seperti jaring laba-laba, yang menyebar di tanah.
Xiaoyan tercengang oleh kekuatan kuat yang ditampilkan wayang itu. Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya dan melayang di udara di atas laut magma. Boneka iblis bumi juga berdiri di udara kosong di sampingnya, tanpa ekspresi apapun. Pukul ini, jari Xiaoyan menunjuk ke laut magma di bawah dan memerintahkan dengan keras. Cahaya merah muncul di mata boneka setan bumi, saat suara Xiaoyan terdengar. Tinju boneka itu mengencang sebelum ditinju. Tinju terlempar ke depan dan ruang di depan boneka iblis bumi mulai berubah. Udara sepertinya membentuk busur dengan kepalan di tengah. Dinding udara bertekanan setinggi 100 kaki, tampaknya telah membungkus bagian paling depan dari busur itu. Akhirnya, itu seperti bola meriam, membawa cincin yang menusuk telinga saat riak angin yang kuat ditembakkan. Bang! Bola meriam udara dengan keras menghantam magma. Segera, suara yang menggetarkan jiwa bergema di dunia ini. Saat magma melonjak, gelombang magma yang sangat besar bergolak dan muncul. Itu dengan keras menabrak dinding gunung, menyebabkan lubang yang dalam bergetar. Kekuatan tinjunya ini sebenarnya menakutkan. Perasaan terkejut melintas di mata Xiaoyan saat melihat gelombang api magma besar yang telah dibuat. Tinju sebelumnya pasti bisa menyebabkan beberapa dari bintang elit 1 hingga 2 Dozong terluka parah. Jika orang itu lebih sial, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk dibunuh hanya dengan satu pukulan. Wayang langit ini memang layak menjadi senjata pembunuh, yang diwariskan dari zaman dulu. Kekuatan pembunuhan yang begitu kuat sangat cocok dengan kata menakutkan. Selain itu, boneka Xiaoyan saat ini hanya mencapai tingkat boneka setan bumi. Seberapa kuat wayang langit, panas meletus di mata Xiaoyan saat dia berpikir sampai saat ini. Namun, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya memperbaiki boneka iblis bumi ini telah menghabiskan mayat Dozong bintang 7, inti monster peringkat 7, dan roh elit Dozong. Jika dia ingin memperbaiki boneka iblis langit, bukankah dia membutuhkan mayat seorang elit Dozun, monster core peringkat 8, dan roh Dozun? Xiaoyan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Dia dengan bijak membuang semua pikiran tidak realistis ini dari kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Cincin penyimpanan tidak dapat membuat makhluk hidup tetap hidup. Namun, boneka iblis bumi hanyalah boneka, yang bahkan tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Boneka iblis bumi telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, saya harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Xiaoyan dengan lembut menghela nafasnya, saat dia menggosok cincin penyimpanan. Sejujurnya, bahkan dia saat ini tidak percaya diri dalam menyempurnakan pil obat tingkat 7.